Hidup ini memang sangat unik. Seseorang yang telah pergi, bisa saja kembali secara tiba-tiba. Orang yang pernah membuangmu bisa saja tiba-tiba kembali memohon untuk kembali ke kehidupannya. Aku cukup tahu diri untuk tidak tertawa di hadapan wanita parubaya yang menggenggam tanganku dengan erat sambil memohon agar aku bisa kembali menjadi menantunya. Apa itu mungkin? Kami sudah bercerai dan Mas Agung telah menikah kembali. Apa dia bisa seenak jidat menikahiku sebelum aku menikahi pria lain? Sungguh lucu keluarga ini. Sampai-sampai aku ingin terpingkal-pingkal dibuatnya. Apa aku ini gadis gampangan di matanya sehingga mereka bisa dengan sesuka hati mengatur kehidupanku? Meminta untuk kembali ke dalam lingkup keluarga yang sudah merenggut kebahagiaanku. Untuk apa kembali pada keluarga toksik seperti mereka? Toh, semua tentang mereka sudah ku ketahui. Akan sangat konyol jika aku kembali untuk jatuh ke lubang yang sama. Hanya orang yang bodoh yang akan melakukan hal tersebut dan aku bukanlah jajaran dari mereka. Ayolah Nara, ibu tak akan memaksamu untuk melakukan hal-hal yang tak kau sukai. Aku juga tak akan mengusik kehidupanmu bersama Agung. Pintanya yang jelas membuatku merasa tak nyaman. Tidak Bu, Lydia lebih butuh kasih sayang ibu. Toh, Lydia sudah melahirkan cucu ibu. Tolakku masih bernada rendah. Padahal sejak tadi aku menahan keinginan untuk tidak berteriak di hadapannya. Jangan seperti itu Nara. Apa kau tega melihat Agung menderita seperti sekarang? Dia sangat merindukanmu. Apa kau tak kasihan melihatnya harus menjadi ayah dari anak yang bukan darah dagingnya sendiri? Pupil mataku melebar kala mendengar penuturannya yang benar-benar membuat telingaku terganggu. Apa hasil tes DNA sudah keluar sehingga ia bisa mengatakan hal konyol itu? Jika Davin bukan anak kandung Mas Agung lalu siapa ayah dari anak malang itu? Aku turut kasihan pada bayi mungil yang tak berdosa itu. Aku tidak peduli Bu. Siapa yang dulunya ingin agar aku dan Mas Agung berpisah? Ibu kan? Lalu untuk apa ibu datang kemari dan membujukku untuk rujuk lagi? Justru karena aku yang membuat kalian berpisah sehingga aku pula yang harus membuat kalian rujuk. Ibu benar-benar bersalah Nara. Tolong pikirkan sekali lagi. Ibu tak kuat melihat putra ibu menderita dan menjalani sisa akhirnya dengan kesengsaraan. Hanya kau yang ia cinta dan hanya kau yang mampu membuatnya bangkit dari keterpurukan. Aku mendengus kala mendengar penjelasannya. Hanya aku yang ia cintai. Lalu mengapa dulu ia tak mempertahankanku? Mengapa Mas Agung tak pernah mau membuatku berhenti akan kesalahpahaman yang kami alami? Jika hanya aku wanita yang ia sukai, mengapa ia sulit menjauhi Lydia hanya karena sebuah janji pada orang tua gadis itu? Mas Agung memilih untuk melanggar sumpah dan janjinya pada Tuhan daripada melanggar janji pada orang yang sudah tak ada di dunia ini. Dari situ saja sudah jelas bahwa Mas Agung tak bisa tegas dalam mengambil keputusan. Jadi untuk sekarang aku tak akan bisa kembali hanya karena ibunya meminta dan memohon padaku. Seandainya kehidupan pernikahan hanya sebatas dua orang saja, mungkin aku akan sanggup menjalaninya. Tetapi tidak seperti itu. Dalam hubungan pernikahan akan banyak orang yang terlibat. Mertua, ipar, keluarga suami dan para tetangga yang suka menceritakan keburukan wanita yang baru masuk ke lingkungannya. Terdengar lucu memang, tapi begitulah adanya. Para keluarga akan berbondong-bondong mencari celah dan kekurangan wanita yang masuk ke dalam keluarganya. Ingat, sampai kapanpun, seorang menantu wanita akan tetap dipandang sebagai pendatang dalam keluarga pihak laki-laki. Pendatang yang tak berhak untuk merasakan kebahagiaan, kenikmatan dan kesuksesan suami. Nara, aku mohon, jangan seperti ini. Ibuku sudah meminta maaf padamu. Tunggu, maaf. Sejak kapan wanita tua itu mengungkapkan permohonan maafnya? Ia hanya terus-menerus mengatakan bahwa anaknya terlalu menderita selama berpisah denganku. Tak ada sama sekali penyesalan yang terlihat dari sorot matanya setelah bertemu denganku. Jadi untuk apa aku kembali menjadi bagian dari keluarganya yang mungkin akan tetap memperlakukanku seperti sedia kala? Apa kau bisa menjamin kebahagiaanku setelah kembali padamu? Tantangku kemudian. Mas Agung terdiam. Ia hanya menunduk tak berniat menatap mataku. Aku tahu dia sedang memikirkan sesuatu yang bisa menangkis ucapanku barusan. Tidak bisa kan Mas? Lagi-lagi aku membuatnya tersudut. Bukan begitu Nara. Aku tidak bisa berjanji untuk membuatmu bahagia. Karena aku tak tahu bagaimana standar kebahagiaanmu. Akan tetapi aku akan terus berusaha untuk membuatmu bahagia jika berada di sisiku.
Jawabnya dengan penuh percaya diri. Inginku berkata bahwa selagi Ibu Maya masih hidup di dunia ini, aku tak mungkin bahagia. Sebab sumber kesedihanku adalah dirinya. Jadi untuk apa kembali masuk ke lingkup keluarganya? Namun, bukan berarti bahwa aku mendoakan agar dia segera berpindah alam. Tidak, aku tidak sejahat itu. Lebih baik aku yang menghindar daripada harus merasakan sakit yang terus-menerus menyiksa batin. Maaf sekali lagi Mas, aku tetap tak bisa. Tolakku dengan tegas. Aku harus seperti ini, agar tak terus-menerus dianggap gampangan olehnya. Mengapa kau tak bisa? Apa ada laki-laki lain yang menahanmu? Apa Rio, atau lelaki yang kulihat di rumah sakit tempo hari? Suaranya meninggi, membuatku tak nyaman. Jangan membawa-bawa mereka. Kenapa? Sekarang kau terang-terangan membela kedua lelaki itu. Apa kau benar-benar mencintai salah satu di antara mereka? Atau keduanya? Mas Agung mendengus marah. Jujur padaku. Kau mencintai keduanya bukan? Ternyata kau juga haus kasih sayang seorang laki-laki. Aku menaikkan sebelah sudut bibir. Sekarang Mas menjelekkanku. Apa aku serendah itu di matamu? Segera ku berdiri. Mengambil tas jinjing dan bersiap pergi. Mas, sebaiknya kita tak usah bertemu lagi. Ya, itu lebih baik. Nara, apa maksudmu? Kau tidak bisa seperti itu. Kau siapa? Hubungan kita sudah tidak ada lagi. Ingat, kau sendiri yang menggugatku. Akan terdengar lucu saat kau kembali menginginkanku. Jangan membuat dirimu malu Mas. Orang-orang akan berkata bahwa kau menjilat ludah sendiri. Memungut sampah yang telah kau buang. Persetan dengan omongan mereka. Ini hidupku. Mengapa aku harus terpengaruh dengan ucapan orang lain? Suara dinginnya mengisyaratkan bahwa ia sedang menahan emosi. Ucapannya memang benar. Mengapa ia harus terpengaruh dengan ucapan orang lain? Toh, dia hidup dengan tanpa bantuan orang lain. Dia bisa mendapat uang dari hasil jerih payahnya sendiri. Berbeda denganku yang tak bisa bermasa bodoh dengan ucapan orang lain. Aku mungkin terlihat cuek dan terkesan tak mau tahu dengan omongan orang lain. Tetapi sebenarnya aku akan merenungi dan menikmati segala kesakitan yang menggerogoti otakku di setiap malam. Aku bimbang. Beberapa hari ini pikiranku terus mengarah pada Mas Agung. Setelah permohonannya yang terlihat sangat menyayat hati, aku sedikit goyah akan pendirianku. Apa dia sesakit itu? Apa dia hidup dengan segala ketidaknyamanan? Lagi-lagi aku menyalahkan skenario hidup yang tak pernah berjalan sesuai dengan keinginanku. Mengapa hidup begitu sulit? Lalu untuk apa aku hidup di dunia ini jika tak ada satu kebahagiaan pun bisa kudapatkan? Terdengar sia-sia memang, namun begitulah fakta sesungguhnya. Apa aku harus kembali padanya? Tetapi itu cukup mustahil. Karena Mas Agung sudah pernah menikah. Meski ia bisa menjamin bahwa selama menikah tak sekalipun ia menyentuh Lydia. Namun, siapa yang akan percaya itu? Toh, tak ada yang tahu dalamnya hati seseorang seperti apa. Meski Ibu Maya pun berkata hal yang sama. Tetap saja aku tak boleh termakan omongan dan jatuh ke lubang yang sama. Pikiranku terus melambung memikirkan laki-laki yang selama ini dekat denganku. Rio yang lebih memilih wanita lain. Wanita yang rela memberinya kenikmatan meski hubungan mereka belum dihalalkan. Lalu ada Mas Agung yang memilih kehendak ibunya dibanding kehendaknya sendiri. Dan terakhir ada Mas Brian yang tak mau dipanggil dengan sebutan Mas walaupun usianya jauh tua dibanding denganku. Sampai sekarang tak ada kemajuan yang signifikan tentang Brian. Memangnya apa yang kutunggu? Kami hanya sekadar pasien dan dokter yang saling menjalankan hubungan mutualisme. Dia memberi perawatan, sedangkan aku memberi upah atas kerja kerasnya. Apa ibu akan membiarkan Mas Agung kembali dekat dengan Nara? Suara seseorang yang sangat kukenal sontak membuatku menunduk. Untung saja aku menggunakan masker, sehingga mereka tak melihatku. Aku sengaja duduk di samping mereka agar bisa mendengar pembicaraan mereka yang sedikit membuatku penasaran. Ya begitulah, kau tahu. Mantan kakak iparmu itu sekarang punya banyak uang. Dia sudah sukses. Kau tahu. Sekarang dia juga mulai sombong. Benarkah? Dulu saja sebelum terkenal ia sudah memperlihatkan kesombongannya Bu. Apalagi sekarang. Sudah pasti ia semakin sombong. Aku ingin terbahak mendengarnya. Mereka memang tak pernah berubah. Untung saja aku belum memutuskan untuk kembali ke keluarga mereka yang tetap saja seperti racun tikus. Maka dari itu,
Ibu ingin agar Agung bisa kembali bersama dengannya. Pasti Nara akan memberi kita beberapa percikan dari gajinya bukan? Suara tawa Mira terdengar begitu bahagia. Wah, ibu benar-benar hebat. Aku juga bisa pura-pura baik agar bisa mendapat santunan. Dengan keberanian yang tinggi, aku menghampiri mereka, menarik salah satu kursi dan duduk tepat di samping Mira. Kau ingin santunan dariku? Apa kau anak kurang mampu? Hei, sadarlah. Jangan tiba-tiba berubah menjadi anak miskin hanya untuk mendapat selembar uang dariku. Hening. Keduanya diam sambil menatapku tak percaya. Nara, sejak kapan kau ada di sini? Ibu Maya tersenyum canggung. Sejak ibu mengatakan akan menerimaku karena sekarang aku sudah punya banyak uang. Aku tersenyum mengejek. Apa menantu idaman ibu adalah wanita yang memiliki banyak uang? Wah, ibu benar-benar luar biasa. Kutatap Mira yang masih mematung. Sepertinya kau harus menjaga dan menyekolahkan putrimu setinggi mungkin, agar kau bisa menikahkannya dengan laki-laki kaya. Kau juga menyukai uang bukan? Maka kelak, carilah lelaki kaya raya untuk putrimu. Tak perlu baik atau rupawan. Yang penting banyak uang. Kakek-kakek juga tak apa. Jangan sembarangan Nara. Cucuku akan tumbuh cantik dan akan mencari lelaki yang rupawan. Tapi harus kaya juga kan Bu? Potongku cepat, kalau boleh memberi saran. Semoga kelak Mira tak seperti ibu yang pemilih dan selalu mengekang menantu. Karena bisa saja anak gadismu akan merasakan hal yang sama dengan apa yang kurasakan nanti Mir. Kau mendoakan agar anakku seperti dirimu. Geram Mira. Oh tidak, aku hanya mengantisipasi agar kejadian itu tidak terjadi. Sehingga ada baiknya kau menikahkan anakmu dengan laki-laki yatim piatu dan kaya raya. Meski itu terdengar mustahil, tetapi aku yakin orang seperti itu ada di dunia ini. Tutup mulutmu Nara, mengapa kau mengatakan hal yang tidak-tidak? Seolah kau Tuhan saja, Ibu Maya yang terhormat, yang posisinya membandingi presiden. Harusnya ibu paham dengan yang namanya karma. Karma itu akan tetap ada. Tak akan pernah ada kata tak berlaku dan tak akan pernah kadaluarsa. Walaupun sekarang ibu belum merasakannya. Tapi tunggu saja sampai karma itu menindas anak cucumu. Kau memang wanita bejat, ibu mengatakan diri sendiri. Nara, cukup. Mengapa aku harus menurut pada orang yang juga tak menghargaiku? Aku tidak akan menyetujui hubunganmu dengan Agung. Aku adalah orang pertama yang menolak kemauan Agung. Aku juga tak akan mau kembali pada Agung. Ibu rawat saja anak Lydia. Dulu, ibu bisa santai jika bersamaku. Tetapi sekarang sepertinya ibu yang dijadikan pengasuh oleh Lydia. Lancang kamu Nara, siapa bilang aku dijadikan pengasuh? Aku hanya membantunya, sama saja. Jika itu adalah anakku apa ibu akan merawatnya? Tidak kan? Aku tersenyum sinis. Kulihat tatapan Ibu Maya dan Mira mengandung kebencian yang teramat dalam. Biar saja, aku sengaja membuat mereka membenciku agar mereka menentang keputusan Mas Agung untuk kembali mengganggu dan mengusik kehidupanku. Aku akan berbicara lagi pada Agung, dan melarangnya untuk rujuk padamu. Ah, aku sangat menantikannya Bu. Aku menaikkan alis masih mengembangkan senyuman. Kutebak wajahku sudah hampir sama dengan Joker.